Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan Berita News, saudara. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali terjadi para wanita berbondong-bondong login ke dalam agama Islam. Dua orang wanita masuk Islam secara ikhlas sukarela tanpa paksaan. Masya Allah ya. Seakan-akan ajaran Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah bisa dibendung lagi untuk menyebar luas di belahan dunia ya. Dua orang wanita memeluk agama Islam, saudara. Satu orang wanita di Sulawesi Utara dan satu orang wanita di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Framing jahat di luaran sana ya. Kalau Islam itu memperlakukan wanita dengan buruk, justru membuat banyak kalangan wanita yang masuk agama Islam. Ini adalah bentuk ya jawaban dengan fakta bahwa apa yang mereka tuduhkan itu tidaklah benar seperti itu. Seorang wanita asal Tobelo, Maluku Utara bersyahadat di Sulawesi Utara, difasilitasi oleh Mualaf Center Nasional Hagia Sophia Sulawesi Utara 26 Juli 2025. Sebagaimana dipublikasikan oleh MCN Hagia Sophia Sulawesi Utara, menerima hidayah wanita asal Tobelo, Maluku Utara, nama Herlins Loinyanyi. Alhamdulillah, syahadat difasilitasi oleh MCN Hagia Sophia Sulawesi Utara, meliputi toharoh, khitan, syahadat. Itulah pelayanannya. Syahadat dipandu oleh Bapak Amir Domili, Imam Masjid At-Taqwa Singkil 2 Manado. Kemudian bantuan pun diberikan oleh segenap umat Islam di sana, yaitu berupa bantuan mukena, jilbab, iqra, buku tuntunan sholat, Al-Quran terjemahan, blok warna tajwid, buku saku. Semoga apa yang sudah diikhlaskan oleh para donatur segenap kaum muslimin membawa keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini, seorang wanita muda bernama Maya juga bersyahadat memeluk agama Islam, saudara. Setelah ditanya apa alasannya segala macam, akhirnya mantap untuk memeluk agama Islam ya secara sukarela tanpa paksaan. Ikrar syahadat difasilitasi oleh tim dari MCI Peduli Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada 19 Juni 2025 yang lalu. Masya Allah ya. Kita doakan semoga mereka istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, semasa agama, semasa dan seperjuangan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyaksikan saudari kita, siapa namanya? Maya. Jadi akan berikrar menyatakan diri untuk kembali kepada agama Islam. Kenapa saya katakan kembali? Karena sebetulnya kita pada dasarnya ini semua Muslim. Nah, kenapa jadi ada agama banyak? Karena bergantung orang tuanya lah. Karena kita lahir dari orang tua mana tuh tidak bisa milih, ya kan? Tidak bisa milih kita orang tua, sukunya apa, warna kulitnya apa, agamanya apa tuh tidak bisa milih. Tapi berproses kita belajar, kita seiring dengan tambah umur, tambah bisa berpikir, nah, bisa memilih dan memilah mana, gitu. Jadi Maya, sebelum nanti persyahadatan kita ikrarkan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Siap ya? Nama Maya, umur berapa sekarang? 97. Tahun 97. 2008-an ya.
Nah, terus kemudian ketika pilih Islam ini ada nggak tekanan dari orang lain? Ikhlas dengan diri sendiri? Tidak ada paksaan dari orang lain ya. Nah, ini menjadi saksi semua ya. Kita menjadi saksi semua. Ikhlas dari diri sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, terus kemudian seberapa jauh sebelumnya tahu Islam? Pernah nggak tahu dari Islam? Apa gitu? Dulu SD sih karena kan masih belum ada yang misalnya agama ini belajar ini, agama itu belajar itu, kan belum ada pemisahan, jadi seluruhnya diajarkan. Pernah kita belajar juga. Nah, terus yang Maya ketahui, Islam itu Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Muhammad. Yang diketahui. Terus kewajiban sebagai seorang Muslim nanti bagaimana? Udah tahu sebelumnya? Kalau sudah kita masuk Islam, sholat. Kalau misalnya udah masuk bulan puasa juga. Puasa Ramadan, ya. Zakat, ya. Kalau udah banyak duit, pergi haji. Itu kan kulitnya aja. Jadi itu membersihkan waktu. Di dalam agama kita, Islam, kenapa saya sebut agama kita? Karena udah ada niat untuk masuk Islam. Itu Allah menyatakan di dalam salah satu Quran, pedoman kita, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Artinya kayak gitu. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi Allah pencipta kita pun tidak memaksa. Kamu harus Islam semua, itu tidak memaksa. Artinya apa? Ketika kita milih Islam, kita harus dengan kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri. Sehingga sholat harus ada kesadaran sendiri. Sholat itu tidak bisa dipaksa. Sungguh pun kami sebagai Muslim dari kecil dan punya anak, kami paksa sholat anak kita, itu juga enggak. Kalau hatinya nggak tersentuh juga nggak bisa. Makanya banyak orang Islam, orang Melayu yang anaknya nggak sholat. Bahkan orang tua juga banyak yang nggak sholat karena tidak ada kesadaran dalam dirinya sendiri. Makanya harus ada kesadaran dalam diri sendiri. Nah, Maya ketika nanti masuk Islam, ada paling tidak 4 wajib yang pokok harus jalan. Apa itu? Pertama baca syahadat. Sebenarnya 5, tapi 5 ini yang terakhir ini sifatnya kondisional. Gitu. Yang pertama baca syahadat, kemudian sholat. Ya, sholat nanti kita bantu bimbing, ada nanti tuntunan sholat. Kalau enggak, yang paling mudah nanti ikut aja ke masjid. Gitu kan ada ruang juga untuk para perempuan gitu, ke masjid. Nah, yang ketiga puasa. Kalau pas masuk bulan Ramadan itu yang wajib, kecuali kalau pas main, nah itu tidak boleh. Nekat puasa itu tidak boleh, itu berdosa. Nah, yang keempat zakat, dan setiap bulan Ramadan itu ada zakat fitrah. Dan sebenarnya zakat ini ada bahasan tersendiri ya, karena zakat ini ada banyak macam. Zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi dan sebagainya. Tapi paling tidak ini kita bisa kita kasih tahu. Yang terakhir adalah sholat, pergi haji kalau sudah mampu atau umroh. Nah, rukun Islam itu kalau saya gambarkan itu yang 5 itu seperti ibu jari. Kenapa Allah rancang kita ini punya jari 5 dan rukun Islam itu ada 5? Saya gambarkan gini. Ini kalau ibarat agama, ya, ini ketika rukun Islam ini semua kita kerjakan, maka akan memegang sesuatu ini, agama ini dengan kuat. Makanya ada hadis as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu ibarat agama, itu ibarat benda agama. Nah, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu ibarat ibu jari, jempol. Sholat itu ibaratnya jari telunjuk. Puasa ibaratnya jari tengah. Zakat ibaratnya jari kelingking. Dan pergi haji ibaratnya jari jentik, jari manis. Nah, ketika rukun Islam kita jalanin semua, maka akan kita pegang kokoh. Tapi kalau
di antara ini semua ada yang tidak bisa, maka tidak akan terlepas. Islam kita akan batal. Contoh misalkan, kalau kita tidak bisa menjalankan rukun Islam yang kelima, karena tidak punya duit, berarti kita megangnya kayak gini kan, masih bisa terpegang. Kita tidak bisa menjalankan rukun Islam yang keempat, zakat, masih terpegang dengan 3 jari. Kalau kita tidak bisa menjalankan rukun Islam yang ketiga, puasa, masih bisa terpegang. Tapi kalau kita tidak menjalankan sholat, bisa nggak terpegang? Artinya Islam kita batal. Paham ya? Jadi Islam tuh sholat itu hubungan hablum minanas dan hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah. Islam kita akan dianggap batal oleh Allah kalau kita tidak menjalankan rukun Islam yang kedua ini. Itu konsekuensinya, ya. Jadi usahakan sholat itu jangan ditinggalkan. Maka as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Saya menyampaikan ini tidak ada kepentingan saya. Kamu jalankan sholat saya nggak untung, kamu meninggalkan sholat saya nggak rugi. Semua kita menjadi saksi, ya. Tapi yang untung juga kamu, yang rugi juga kamu. Karena kenapa saya sampaikan ini? Kita ini Muslim itu bersaudara. Kalau kamu nanti sudah masuk Islam, kita bersaudara. Dan persaudaraan itu tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat. Nah itu ya. Nah, itu dinancamkan. Jadi usahakan yang sholat. Sholat itu tidak berat kok. Sholat itu mudah. Tidak perlu tenaga yang kuat, tidak perlu kesehatan yang kuat. Yang diperlukan niat yang kuat. Kayaknya banyak orang punya tenaga yang kuat, tapi niatnya lemah, banyak yang tidak sholat. Ya, banyak orang yang punya kesehatan yang bagus, tapi tidak sholat karena imannya yang lemah. Nah itu, sholat diutamakan. Gitu. Baik, terakhir pertanyaan saya, bagaimana reaksi keluarga ketika Maya pengen Islam? Ada apa ya? Ada apa? Ada tahu ya? Nah, itu juga. Ini kakak ya. Bagaimana kakak adik masuk Islam? Insya Allah ikhlas. Ikhlas. Karena tinggi. Dia tipe, adikku yang bini Oh, Islam juga. 3. Alhamdulillah. Udah berapa lama masuk Islam? 7 tahun. Nah, 7 tahun. Ya, syukur. Jadi berjalan. ya, jadi pindah agama, milih Islam itu bukan sekedar yang penting KTP ada tulisan Islam, bukan sekedar itu ya. Ini soal pilihan hidup yang bisa menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Gitu. Jadi saya kasih tahu sekilas info, Islam itu sebuah aturan tata cara menjalani hidup. Makanya kitabnya banyak nih. 30 juz, ada 3000 sekian ayat. Nah, itu aturan cara menjalani hidup. Cara bergaul, cara ngomong, cara bersikap, cara bernegara, cara berkeluarga, didik anak, nyari rezeki, ada aturannya semua. Ya, itu sekilas info tentang Islam ya. Yakin pemimpin Islam? Yakin. Apa ikhlas ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang tirukan apa yang saya sampaikan, cukup baca ini. Ini satu kalimat tapi menentukan nanti status kamu. Ketika kamu sebelumnya Islam, misalkan nih, maaf, mati sebelum Islam, maka alamannya sudah jelas menurut pandangan kita sebagai muslim. Tapi ketika sudah bersyahadat, kok Allah takdirkan kita kembali pulang kepada Allah, atau artinya mati, insya Allah alamatnya kita di surga. Nah gitu ya. Itu. Sekarang ta'awud bisa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bisa baca. Nah, oke. Sekarang ikuti ya. A'udzu billahi minasyaiton nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu
Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah kecuali kecuali Allah. Allah, Dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita saksikan bersama, saudara kita sudah muslim. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.